Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Di video sebelumnya kita sudah mengenal pesawat sederhana, alat apa saja yang termasuk ke dalam pesawat sederhana. Nah, di video ini kita akan membahas tentang besarnya gaya kuasa yang diberikan ketika kita menggunakan pesawat sederhana dan besarnya keuntungan mekanis dari pesawat sederhana itu sendiri. Keuntungan mekanis itu apa ya? Simak videonya ya, supaya kita bisa tahu. Keuntungan mekanis adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Keuntungan mekanis ini dapat dicari dengan cara menghitung perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Untuk mengetahui nilai keuntungan mekanis dari pesawat sederhana, kita bisa mencari dulu besar gaya kuasanya. Yang pertama, pada tuas atau pengukit. Perhatikan gambar berikut. Pada tuas berlaku rumus keseimbangan, yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Jadi, perkalian di sisi kanan nilainya sama dengan perkalian di sisi kiri. W berat beban, satuannya Newton. LB lengan beban, satuannya meter atau sentimeter. F gaya kuasa, satuannya Newton. LK lengan kuasa, satuannya meter ataupun sentimeter. Nah, untuk lengan beban dan lengan kuasa, yang penting satuannya sama ya, agar seimbang. Lengan beban adalah jarak dari titik tumpu ke beban, sedangkan lengan kuasa adalah jarak dari titik tumpu ke gaya kuasa. Untuk nilai keuntungan mekanisnya dapat dicari dengan rumus Km sama dengan beban dibagi gaya kuasa, atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Perhatikan contoh soal berikut. Berapakah besar gaya yang harus diberikan pada tuas tersebut dan berapa nilai keuntungan mekanisnya? Dari gambar diketahui berat beban 1000 Newton, lengan beban 0,5 meter, lengan kuasa 2 meter. Nah, yang dicari adalah besarnya gaya kuasa dan nilai keuntungan mekanisnya. Untuk menjawabnya, kita perlu ingat rumus keseimbangannya, yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Untuk mencari F, rumusnya bisa kita rubah menjadi F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Selanjutnya kita masukkan angkanya ke dalam rumusnya. W 1000 Newton dikali LB 0,5 meter dibagi LK 2 meter sama dengan 500 dibagi 2. Hasilnya 250 Newton. Jadi besar gaya kuasanya adalah 250 Newton. Nah, sekarang kita cari nilai keuntungan mekanisnya. Dengan rumus Km sama dengan beban dibagi gaya kuasa, sama dengan 1000 Newton dibagi 250 Newton, hasilnya 4. Atau bisa juga dengan rumus Km sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban, sama dengan 2 meter dibagi 0,5 meter. Hasilnya juga 4.
Jadi nilai keuntungan mekanis dari tuas tersebut adalah 4. Nah, untuk yang berikutnya pada bidang miring. Perhatikan gambar berikut. Pada bidang miring berlaku rumus F dikali S sama dengan W dikali H. Nilai perkalian sisi kanan sama dengan nilai perkalian di sisi kiri. F gaya kuasa satuannya Newton. S panjang lintasan bidang miring satuannya meter ataupun sentimeter. W berat beban satuannya Newton. H tinggi bidang miring satuannya meter ataupun sentimeter. Untuk nilai S dan H harus menggunakan satuan yang sama. Dan untuk mengetahui nilai keuntungan mekanisnya dapat dicari dengan rumus Km sama dengan beban dibagi gaya kuasa atau panjang lintasan dibagi tinggi bidang miring. Perhatikan contoh soal berikut. Dari gambar dapat diketahui bahwa nilai beban sama dengan 500 Newton. Panjang bidang miring 10 meter dan tinggi bidang miring 2 meter. Nah, yang dicari adalah F dan KM-nya. Nah, kita ingat rumusnya yaitu F dikali S sama dengan W dikali H. Nah, untuk mencari F-nya, maka rumusnya dapat kita rubah menjadi F sama dengan W dikali H dibagi S. Maka kita masukkan angkanya. F sama dengan bebannya 500 dikali tingginya 2 meter dibagi panjang bidang miring 10 meter. Maka hasilnya sama dengan 1000 dibagi 10. Nah, hasilnya 100 Newton. Jadi besar gaya kuasa yang diberikan adalah 100 Newton. Untuk nilai KM-nya dapat kita cari dengan menggunakan rumus KM sama dengan beban dibagi gaya kuasa. Sama dengan 500 dibagi 100, maka hasilnya 5. Atau bisa juga dengan rumus KM sama dengan panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya 5. Jadi nilai KM pada bidang miring tersebut adalah 5. Untuk nilai keuntungan mekanis berikutnya adalah pada katrol. Pada katrol, nilai keuntungan mekanisnya sebagai berikut. Katrol tetap memiliki nilai KM sama dengan 1. Sedangkan untuk katrol bebas memiliki nilai KM sama dengan 2. Dan untuk katrol majemuk memiliki nilai KM sama dengan jumlah tali yang menopang beban. Kita lihat contoh soalnya ya. Pada gambar terlihat beban ditarik dengan menggunakan katrol majemuk. Nah, jika berat beban sama dengan 2000 Newton, maka berapakah gaya kuasa yang harus diberikan? Untuk menentukan nilai KM pada katrol majemuk, kita lihat dari jumlah tali yang menopang beban. Nah, maka kita hitung ya, talinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti katrol majemuk ini memiliki nilai KM 4.
Untuk menentukan besarnya gaya kuasa yang diberikan, kita bisa menggunakan rumus Km sama dengan beban dibagi gaya kuasa. Maka gaya kuasa sama dengan beban dibagi Km. Berarti 2000 bagi 4 sama dengan 500 Newton. Jadi besarnya gaya kuasa yang diberikan pada katrol tersebut adalah 500 Newton. Nah, itulah beberapa contoh soal untuk menentukan besarnya gaya kuasa pada pesawat sederhana. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.